gue waktu itu malah kebanyakan menggunakan energi gue itu untuk meng-compare, oh kenapa dulu gini, kenapa nggak bisa. Terus ketika nggak bisa, karena gue maksain untuk merubah itu secepat mungkin gitu. Semua Jadinya yang lo gue lihat tuh gue frustrasi. pengen rubah. Frustasi sendiri gitu. If I could go back in time and talk to my younger self at the time, I would definitely say, lu pick your battles lah. Ya, Lu ada 20 hal yang pengen lu perbaiki, pilih aja 1-2 dulu gitu. Nggak usah kayak 20-20-nya lu pengen bener ya. Reno, wow. Berapa lama bos kita nggak ketemu? Terakhir kali di PP kita ya? Terakhir kali di PP kira-kira beberapa minggu, sebulan sebelum corona masuk kali ya, Kobe. Itu pun baru papasan ya, cuman. Cuma papasan doang, selewat aja. Banyak cerita sih Pak yang harus gue ceritain ke lu tentang kehidupan gue. Dan lu harus banyak-banyak ngobrol juga. Mungkin kita harus arrange waktu buat gue bawa ibu negara gitu, ketemu sama lu, sama kan ketemu waktu itu walaupun iya, makanya untuk ngobrol sama Teteh juga gitu. Karena banyak hal yang harus gue pelajarin nih. Ini ada di belakang bahasannya gitu ya. Tapi buat yang dengerin Bang Reno ini, Mareno Tene ini salah satu orang yang gue anggap kayak abang gue sendiri waktu gue masih kerja di Michael Page. Belajar banyak. Amin. Ya, belajar banyak dari Bang Reno ini tentang kasarnya gini, ini orang yang ngejaga behavior gue gitu, yang masih pecicilan zaman-zamannya dulu. Jadi sekarang udah enggak? Hah? Sekarang udah enggak jadinya? Sekarang lumayan sedikit dikontrol. Ada ibu negara pengganti lu Bang, jadi ya. Yeah. Kalau nggak ada ya, kayaknya masih mental 12 tahun deh gue, bukan 18, 12 gue jatuhnya. Nah, Bang Reno ini pengalamannya tuh udah lumayan banyak di berbagai macam bidang lah, gue bisa bilang gitu. Dengan tinggi badan segini dia juga hobi main basket ya karena. Dan lu sempat juga di apa Popda ya? Sempat ikut nggak sih lu Bang? Enggak ikut seleksi, itu juga nggak lolos. Tidak seberbakat itu. Yang gue tahu dia ini kalau udah omongan basket harus main. Dia nggak peduli, udah dibilang nggak boleh main. Kalau soal pengetahuan NBA 90 itu bisa diadu. Kalau mainnya sih urusan belakangan. Tapi kalau misalnya masalah pengetahuannya itu boleh lah, berani ngadu lah. Jadi kepala sama badan udah nggak sinkron ya? Udah nggak sinkron. Reno ini salah satu orang yang menurut gue menarik karena dia berani lompat. Lompat kapal, banting setir istilahnya. Dari yang sebelumnya orang legal, gue boleh nyebut nama perusahaannya nggak sih ini? Lu menurut lu gimana? Oh terserah, ini channel lo kan. Ya. Paling kalau dituntut lo yang dituntut. Posisi sebelumnya dia sebelum masuk Michael Page 2015 ya kita masuk Michael 2014 lo ya? Gue masuk 2014. 14 ya. Sebelum dia masuk Michael Page 2014 tuh sebelumnya dia legal, udah level manager kalau nggak salah. Ya di salah satu perusahaan telco ya. Ya. Iya. Terus jadi recruiter di Michael Page. Jadi kita mau ngomong-ngomong tentang ini nih, tentang banting setirnya dulu nih Reno. Kenapa bisa belok ya? Iya, kenapa? Apa yang membuat lu banting setir? Apakah memang passion lu itu bukan di legal atau jadi orang legal apa gimana sih? That's a good question. Jadi sebenarnya sih bagus juga kita nggak nyebutin nama mereknya ya, karena bisa kepikiran sedrastis itu untuk pindah karir itu harus ada katalis yang drastis juga. Ada trigger yang besar. Ada triggernya, betul. Nah jadi pengalamannya sebelum itu tuh kira-kira dari total mungkin dari lulus kuliah itu sekitar 6-7 tahun jadi legal counsel kan. Dan emang gue nggak pernah di law firm as you know karena emang nggak pernah tergerak untuk sana. Jadi selalu di in-house. Di pengalaman kerja pertama itu perusahaan infrastruktur telekomunikasi itu juga itu sekitar 3,5 tahunan, terus pindah ke operator telekomunikasi itu sekitar 4,5 tahun. Nah yang paling terakhir yang sebelum Michael Page nih itu cuman 1 tahun lewat. Kan dari jangka waktunya udah kelihatan nih kenapa yang satu yang lo biasanya 3 tahun 4 tahun gitu, kenapa setahun sendiri ini ya? Exactly. Ya, FYI di Michael Page sekarang gue udah jalan tahun ke-6 ya, kalau Agustus ini gue 6 tahun. Oke Pak, betah. Udah lama, ya, exactly. Kenapa? Karena waktu itu sebenarnya udah ada gambaran lah kira-kira Messi-nya bakal kayak gimana nih perusahaan. Ternyata begitu masuk melebihi ekspektasi berantakannya itu. Jadi tidak sesuainya di atas ekspektasi lu ya dalam hal berantakannya. Iya.
Exactly. Jadi sebelum masuk tuh I was already bracing myself lah nih kayak oke, gue udah banyak denger mengenai company ini, isunya gini. Iya ternyata lebih parah, jauh lebih parah. Wow. Dan it has gotten to a point di mana itu mulai kayak mempengaruhi mood kerja. Kan kalau misalnya sekarang ini lumayan ngetren istilah mental well-being ya. Mental wellness. Yeah, mental wellness segala macam. I am a kid, I'm a generation apa itu kelahiran 80-an itu generasi apa lah itu. X kayak masih. X, I guess we're not really the generation yang openly admits atau mau ngaku kalau misalnya kita tuh punya ketidakpuasan, mental unwellness, ya kan? I don't think my generation itu udah tipe generasi yang embrace fact itu gitu loh. Masih menganggap hal itu sebagai kayak weakness, which is not absolutely ya. Sekarang tuh gue udah lebih belajar bahwa emang you know what, you should acknowledge kalau emang lo punya issue mentally, dan just because you have mental issues doesn't mean kayak lo tiba-tiba jadi gila gitu. Iya benar, karena memang sakit aja gitu. Sakit itu bukan berarti sakit gila, tapi nyeri aja rasanya. Iya. Betul, ya bisa apa ya, severity level itu bisa kayak cuman 1,5% atau ada yang lebih parah mungkin 80%-an gitu. Nah, anyway, sudah sampai ke tahap itu stresnya. Plus waktu itu kayak as you know, istri masih di Bandung, gue masih di Jakarta. Jadi satu ketika gue sampai mikir nih ngapain gue kayak jauh-jauh menembus macet tiap weekend. Kalau hari Jumat, setelah Jumatan tuh rasanya kayak udah mulai ringan tuh badan tuh, karena tahu gue udah bakal pulang kan. Tapi hari Minggu siang itu, karena gue biasa pulang ke Jakarta itu Minggu malam. Minggu siang tuh udah langsung uring-uringan lah, saya moodnya udah jelek segala macam. Ini kan udah nggak sehat ya kayak gitu. Karena udah posisinya udah segitu parahnya, at least buat gue, kebetulan ketemu sama Michael Page waktu itu. Jadi si Michael Page-nya ini mau menawarkan posisi ke tempat lain. Jadi bukan mau merekrut gue sebagai konsultannya mereka. Tahu lah yang gue ketemuin siapa waktu itu kan. Tahu lah. Someone that I still very much respect to this day. Jadi ketemu sama my former boss namanya Tamara. Tamara ini orang Belanda yang kebetulan juga bekas lawyer. Iya. Jadi dia sebelum dia masuk Michael Page itu dia juga lawyer. Kita ketemu face to face, dan yang bikin beda, at least waktu itu gue mikir ini kok pembicaraan dengan recruiter ini beda sekali gitu, karena dia ngerti apa yang gue kerjain, dia ngerti isunya apa segala macam, dia ngerti apa yang lu rasain dia juga ngerti gitu bahkan ya. Yes, ya dirasain, dan juga lebih ke the things that my previous company did wrong, atau dia bisa ngasih tahu itu salah gitu ya. Kayak dia bilang iya gue ngerti, harusnya kan gini-gini. Jadi satu wavelength lah gue ngomong sama dia itu. Terus gue bilang sama dia, wah kerjaan lo menarik ya, tapi lo bekas lawyer segala macam kok. Baru pertama kali saya ketemu bekas lawyer yang jadi recruiter. Terus dia cerita kalau misalnya di Eropa itu mostly recruiter buat legal market itu background-nya memang bekas lawyer. Dia cerita kayak gitu. Ngobrol-ngobrol. Dia bilang udah kalau gitu saya proses CV kamu ke company ini, I will get back to you in a few weeks untuk ngasih tahu. Ternyata 2 minggu kemudian dia kontak gue balik tuh, bukan ngasih tahu proses gue, dia malah ngajak gue gabung. Dan dari situ lu ngerasa bahwa lu masih tetap bisa pakai ilmu lawyer lu itu di dunia rekrutmen gitu ya? Wah, honestly speaking sih nggak langsung, reaksi pertama nggak positif buat gue kok, karena at that point kan gue udah 7 tahun lebih sebagai legal counsel ya, and that's the only thing that I know gitu loh. Jadi gue mikir apakah wise untuk pindah karir, pindah company lagi. Terus gue nggak pernah tahu sama sekali mengenai recruiter ini seperti apa, cuman ngobrol-ngobrol sama istri segala macam, bilangnya cobain aja, dengerin dulu dia what she has to say intinya. Lumayan tertarik setelah diterangin cara kerjanya apa segala macam, walaupun masih agak bimbang, dan terus ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman di company gue waktu itu. Kebetulan company gue waktu itu tuh banyak mempergunakan jasa-jasa konsultan. Jadi dia punya banyak advisor atau consultant istilahnya dari berbagai negara. Nah, Michael Page itu kan dari Inggris kan. Sebelum dia di Indonesia, dia itu gedenya di Malaysia sama Singapura. Gede sana dulu ya, betul. Betul. Nah, kebetulan 2 teman terdekat waktu di company tersebut itu adalah ada 1 orang Inggris dan 1 lagi orang Malaysia.
Nah, lucunya ketika gue bilang gue lagi interview sama company recruitment nih, gue bilang sama mereka kan. Initial reaction-nya mereka tuh nggak positif. Mereka bilang, aduh, ngapain lah rekrutmen itu gini, apa lu kayak you have no future di sana, it's a full on sales job, macam you have targets, bla bla bla. Terus kayak oke lah, gue ngedenger itu agak ilfeel. Terus the British guy namanya Adrian Bain, masih ingat banget. Dia nanya, so out of curiosity, what's the name of the company yang approach lu? Terus gue bilang, oh well, you should know, it's a UK-based company. It's Michael Page, and he was like, oh, you know, if it's Michael Page, coba just go along dulu deh, listen to what they have to say. Malah gitu ya, dia malah bilang silakan dicoba gitu. Iya, makanya emang kenapa gitu, what's with this company sampai lo harus sampai kau berubah sekali caranya? Enggak, gue sendiri belum pernah kata dia, cuman I know a lot of friends yang kerja di sana yang pernah dihandle sama mereka, and it seems that they're quite different katanya. Terus reaksi yang sama tuh juga dikasih tahu sama teman gue yang orang Malaysia. Dia juga bilang, oh ya kalau Michael Page sih cobain aja dulu katanya. Lihat aja dulu mereka tuh mau what they have to offer tuh lo lihat dulu. Ya udah, so I did that. Dan waktu itu tuh daya tarik terbesarnya adalah karena Michael Page itu benar-benar berbeda sama apa yang gue punya waktu itu, sama company gue waktu itu. Iya. Jadi company gue ini adalah company yang udah cukup lama di Indonesia, udah puluhan tahun usianya. Headcount-nya waktu itu mungkin I'm not quite sure, mungkin mendekati 10.000 kali ya di Indonesia, mendekati. Oke. Waktu itu ya, di tahun segitu, mendekati 10.000 atau malah mungkin 10.000, gue nggak ngerti. Pokoknya itu besar sekali headcount-nya, punya gedung sendiri. Sedangkan waktu itu ketika masuk ke Michael Page 2014, Michael Page itu baru setahun usianya. Baru 8 Jadi orang sebelum gue baru 6-7 orangan lah. Sebelum gue officially masuk tuh gue diajak untuk ngeliat dulu kerjanya mereka seperti apa. Before I formally said yes. Terus datang ke kantor, waktu itu masih nyewa di Executive Center, agak ketipu juga, wah gedungnya bagus nih. Ternyata pas tahu itu bukan kantornya kan. Ternyata itu nyewa kayak satu ruangan lagi di dalam. Iya. Ya itu datang dari company yang sebesar itu, yang hampir 10.000 kali pegawainya waktu itu. Kalau waktu itu di company yang sebelumnya ini mau ketemu level apa ya, VP, General Manager, GM, VP, GM atau VP yang 1 level, 2 level di bawah direktur tuh udah kayak mau ketemu menteri saking susahnya. Birokratik sekali juga gitu. Sedangkan waktu ngelihat Michael Page kerja, semuanya itu duduk di meja yang sama, bahkan direkturnya duduk di meja yang sama, sikut-sikutan apa segala macam. Terus kelihatan vibe-nya lebih muda. And it's a very small office kan. You've been there waktu itu kan, ya kan lu masuk masih di kantor itu kan, kok? Masih yang kita kantor yang kecil gitu. Gue masuk udah 16 waktu itu kita. Udah 16 dan itu udah ekspansi kantor sekali, betul. Bukan ruangan tambah. Dan itu masih sekecil itu. Jadinya kayak ini kayaknya beda banget nih vibe-nya, energinya beda segala macam. Ngobrol-ngobrol lagi sama istri dan udahlah bismillah lah ya, kalau misalnya nggak suka toh bisa cari kerja lagi dalam 3-6 bulan berikutnya. Jadi waktu itu ada 2 option sebenarnya, Michael Page sama satu lagi perusahaan telekomunikasi juga, yang lebih jelas kerjanya, tapi semua orang tahu bahwa kerjanya di sana rodi sekali. Kerja rodi, baik. Kerja rodi sekali. Nggak perlu sebut perusahaan apa ya. Tahu lah, sekarang tuh kalau infrastruktur telekomunikasi ya, telco infrastructure itu nomor 1 sekarang di dunia. Jadi baik. Goes without saying. Jadi ada kalau misalnya enggak, gue masih bisa bilang iya sama yang satu lagi itu tuh yang warnanya merah itu. Ya udah, terus gue coba 3 bulan, 6 bulan, setahun ya. Next thing you know, here I am. Mulainya, and it was quite tough sebenarnya. Like you know juga ya, kok awal-awal di Michael Page itu buat gue susah gitu transisinya untuk bisa masuk ke dalam mindset recruiter itu. I probably had one of the slowest start di Michael Page. In terms of. But eventually you become the most consistent gitu kan? Iya, once I figure out how to do it, kayak ngubah mindset, then it starts to click. Dan sekarang sekaligus FYI juga ya, lu udah lama nggak tahu ya, bekas tim kita dulu itu, sekarang HR itu ada 3 orang buat HR, 3 orang buat legal.
Terus kalau misalnya di rekrutmen itu kan kita pegang productivity kan. Ya. Nah, dihitung itu berdasarkan produktivitas itu termasuk salah satu yang paling tinggi di kantor, tim HR dan legal yang gue pegang sekarang. Gue bukan tim HR by the way. I was so happy. Waktu itu gue inget banget, tim kita waktu itu kita berlima ya, masih waktu itu kan ya, gue, lu, Akisa, Edita sama Tania ya. Kalau nggak salah, putus-putus Pak. Ya kita masih berlima, itu struggle-nya bukan main Pak, kita salah satu yang paling bawah mulu kan. Ya lumayan. Kita terlalu banyak berpegang sama 1-2 orang yang billing lah waktu itu, susahnya, kurang konsisten. Sekarang udah konsisten ya, udah. Alhamdulillah so far konsisten. Jadi ya kadang-kadang ada beberapa, as you know, rekrutmen tuh naik turun, kadang-kadang ada bulan yang emang jelek gitu, cuman kita langsung bisa bounce back dalam bulan-bulan berikutnya, so that's a good thing. Gue penasaran sama ini, No, karena gue sama lu mungkin background-nya sedikit berbeda, di mana lu pernah banget di dunia korporasi, yang 7 tahun sebelumnya itu korporasi yang Indonesia banget gitu kan, terus lu masuk Michael Page yang isinya waktu itu baru 6-7 orang, terus itu bule banget gitu. The biggest difference tuh apa sih? Tadi lu sempat nyinggung dikit masalah ya tadi birokrasi mungkin. Cuman I think ya as you know, banyak perusahaan nggak harus luar negeri, nggak harus perusahaan luar, perusahaan lokal juga kalau memang baru 7 orang, 6 orang ya nggak ada batas gitu kan sama si level sama direkturnya gitu kan. Apa yang selain itu yang the biggest thing yang berbeda banget yang lu amatin, oh kalau di korporasi Indonesia seperti ini, korporasi luar negeri seperti ini? Oke, sebenarnya pengalaman kerja pertama gue itu juga perusahaan multinasional, perusahaan internasional. Paling pertama, nyebut brand nggak apa-apa ya, karena gue, I had a really enjoyed my time waktu di awal-awal di Nokia Networks, terus mereka gabung sama Siemens, jadi Nokia Siemens, terus nggak lama lepas dari Siemens jadi Nokia Networks, lagi sampai sekarang. Nah itu mungkin all your stereotypical attributes of a multinational company itu kelihatan lah di sana, walaupun Nokia itu dulu gayanya jauh lebih Amerika, yang lebih cowboy kasarnya. Bukan Sweden malah, bukan Eropa ya? Bukan. Gayanya tuh menurut gue sangat-sangat Amerika yang kayak udah jalan dulu deh, lihat belakangan gitu. Easy going segala macam, kayak lebih lepas gitu. Sedangkan ketika Siemens masuk, mereka itu bawa the meticulousness of the Germans, benar-benar. Iya. Harus detail, harus kecil-kecil, harus detail gitu. And I think that brings a lot of, waktu awal-awal gabung dulu, I know that a lot of people from Nokia atau a lot of people from Siemens yang ngerasa, gabung nih nggak nyambung nih. Nggak cocok nih, kayak laki bini yang nggak cocok gitu kan, berantem nih gitu. Exactly. But looking back at it, I think it was necessary, dan banyak hal yang kita pelajarin dari sistemnya Siemens, and I'm sure orang Siemens juga banyak belajar dari sistemnya Nokia segala macam. Nah, terus company kedua, again gue bakal sebut merek karena menurut gue banyak orang yang mengasosiasikan perusahaan gaya Indonesia atau perusahaan lokal itu dengan sesuatu yang negatif. Nah, di perusahaan gue yang berikutnya, ini juga perusahaan pemegang sahamnya asing. Excel Axiata kan. Pemegang sahamnya asing, Axiata dari Malaysia. Tapi di dalamnya itu, menurut gue masih sangat Indonesia. Tapi in a positive way. Indonesia yang positif gimana tuh maksudnya? In a very positive way. Jadi, pertama semua orang itu, Indonesia tuh kalau kita ngomongin salah satu kebudayaan Indonesia apa sih, gotong royong kan. Betul. And that is exactly apa yang dikerjain di Excel waktu itu benar-benar gotong royong. Jadi gue legal itu khusus nanganin semua transaksi yang keluar dari procurement kan. Ya. Jadi alurnya itu usernya bakal punya request masuk ke procurement. Dia bakal minta ke procurement untuk dicariin vendor bakal bikin tender, dari tender itu gue yang ngurusin kontraknya dan performance-nya segala macam. Kalau kita ngomong perusahaan lokal yang negatif gayanya, itu biasanya silo banget tuh, usernya bakal begitu udah kasih ke procurement dia udah nggak mau tahu lagi, dia lepas tangan. Ya, itu biasanya bodo amat, itu generalisirnya kayak gitu ya, tipikal. Generalisir. And a lot of people biasanya punya pikiran mengenai perusahaan lokal tuh begitu mentalitinya. XL waktu itu sama sekali nggak begitu. Itu usernya bakal tetap follow up sampai kontraknya design. Procurement juga bakal tetap membantuin. It's such a nice environment to work in. Kan kalau kita lihat kalau nggak salah tuh sekitar I would say the last 5 years, the last 5 to 8 years itu kita banyak dengar mengenai customer experience. I'm pretty confident Excel itu adalah salah satu company pertama di Indonesia yang menerapkan itu. Which I agree. Which I agree. Gue dengar beritanya juga, bener.
Dulu waktu itu direktur utamanya Excel itu namanya Pak Hasno Suhaimi. Beliau ini yang menggerakkan konsep namanya ICE, Internal Customer Experience, intinya dia bilang. Intinya konsep ini adalah nggak masalah lo mau di frontliner ketemu distributor, lo mau engineer yang naik tower, lo mau orang finance, lo mau orang legal, mau orang HR. If you do your job correctly, itu bakal kerasa impact-nya ke customer, end user customer Excel. Dan dia menanamkan mindset itu di semua orang ya. Gitu. Lo kontrak lo makin cepat, nantinya experience customer makin bagus. Ya kan, orang finance ngeluarin pembayaran lebih cepat, atau orang pajak lebih cepat kasih laporan pajak segala macam rapi. Itu ujung-ujungnya bakal senang itu customer-nya kita. Wow. Itu jauh sih sebenarnya, kalau logika nalarnya itu jauh, cuman ada hubungannya ternyata ya. Sebenarnya nyambung kok. Jadi kalau misalnya kita ngomongin legal gitu, gua ngomongin satu produk nih, nggak ada satu ini nanti bakal berhubungan sama contohnya di company yang terakhir ini karena berlawanan. Kalau misalnya ada satu project yang nggak kelar-kelar karena kontraknya nggak gue beres-beresin, dan project ini berhubungan sama modernisasi teknologi misalnya, makin lama kontraknya stuck di gua, makin lama teknologinya ini diimplement buat customer kan ujung-ujungnya. HR misalnya, HR dia telat bayarin THR buat pegawai masuk kantor jadi setengah hati, ujungnya kerjanya jadi berantakan juga, ujungnya yang kerasa customer juga. It's all correlated. And I think buat semua company yang berhubungan sama consumer harus punya mindset seperti itu. Dan itu ada di Excel Axiata walaupun itu local company gitu ya. Local company technically, I can proudly say di tahun berapa tuh gue masuk sana, di 2009 sampai 2013 at least, I can safely say bahwa itu company benar-benar ahead of the game lah. Transformasinya itu sukses. Nggak ada yang mempertanyakan kalau CEO ngomong sesuatu, Pak Hasno ngomong A, semua tuh nurut. Oh wow, bisa segitunya ya? Iya, bukan karena takut ya, tapi karena benar-benar percaya. Emang respect, emang percaya sama keputusan dia. Benar-benar respect, betul. Memang kita ngerti mau kemana, dibilang kita bakal fokus ke sini, semua nurut. And it's very hard to achieve hal-hal seperti itu gitu. I mean, Excel waktu itu headcount-nya entah berapa ribu lah ya. To achieve that level of cohesiveness itu kan susah. Nah, terus kemudian nah itu jadi makanya gue bilang itu perusahaan lokal yang bagus ininya. Indonesia yang bagus. Nah, di perusahaan berikutnya itu kebanyakan side shows-nya kok. Jadi dia nggak fokus sama itu tadi, dia malah fokus ke KPI di divisinya sendiri misalnya. As opposed to thinking about nih impact-nya nanti ke end user customer gue gimana. Betul. Sebagai contoh, salah satu KPI gue di company yang terakhir itu adalah untuk kirim claim letter ke vendor gue itu harus dikeluarin seminggu tuh gue harus nembak satu claim letter ke vendor gue. Seminggu tuh harus satu kali claim. Oke. Ya, jadi satu minggu gue harus ngirim kayak satu surat claim aja ke vendor gue. Karena project yang ditanganin waktu itu tuh nggak terlalu lancar lah jalannya. Jadi mungkin ini sih asumsinya gue, cuman kalau misalnya divisi gue waktu itu legalnya waktu itu gue masuk ke dalam divisi procurement, bukan di divisi legal. Jadi gue legal yang di procurement. Gue suuzonnya gue pikir ya mungkin kalau misalnya di review setidaknya procurement bisa bilang ya tapi penalti yang gue tarik dari vendor gue segini walaupun projectnya gagal. Cuma kan again itu kan nggak berpikiran ke customer kan. Jadi betul lebih ke kepentingan divisinya sendiri gitu ya. Yes, kepentingan divisi. Nah itu yang ya it's something that I just don't see eye to eye with on a fundamental level juga gitu. Karena gue ya karena lu udah terbiasa di yang gotong royong tadi gitu, yang dimana semua orang mikirin orang lain gitu ya. Iya, dan benar-benar fokus ke end game-nya itu customer kita, customer experience. Dan waktu itu setidaknya company itu tuh belum nyampe ke level itu. Dan it's not fair buat gue bilang kalau misalnya kalau misalnya I put all the blame ke company-nya, enggak, karena menurut gue looking back at it there's a lot of things that I could have done better juga supaya bisa transisi lebih bagus ke sana sebenarnya. But who are you, Pak? Satu orang, Pak? No, I'm not saying about the ability to change the company, enggak. Cuman mindset-nya gue yang harusnya bisa lebih berubah. Oh, I see. Okay. Jadi karena dari awal masuk tuh gue benar-benar kayak apa ya? Wah, ini
company yang dulu waktu di Excel nih harusnya ini begini nih, kenapa di sini nggak bisa? Jadi gue constantly meng-compare gitu. Harusnya gue lebih open-minded aja. It's a different company, different challenges. Lo fokus sama task yang dikasih ke gue. Sedangkan gue waktu itu malah kebanyakan menggunakan energi gue itu untuk meng-compare, kenapa dulu gini, kenapa nggak bisa. Terus ketika nggak bisa, karena gue maksain untuk merubah itu secepat mungkin gitu. Semua yang gue lihat tuh gue pengen rubah. Terus saya sendiri gitu. If I could go back in time and talk to my younger self at the time, I would definitely say, pick your battles lah. Lo ada 20 hal yang pengen lo perbaiki, pilih aja 1-2 dulu gitu. Gak usah kayak 20-20-nya lo pengen bener ya. Dan itu baru sadar sekarang gitu ya? Baru sadar sekarang gitu ya? Yeah, a lot of it, banyak juga itu salah gue sebenarnya. Gue nggak fair kalau misalnya semuanya gue salahin ke company-nya. Lebih ke gue nggak manage ekspektasi sendiri aja. Dan yang lu dapetin di Michael Page itu lebih cocok sama lu, sama ekspektasi lu gitu ya? Iya, karena begitu pindah ke Michael Page itu kan itu flat banget organisasinya, as you know. Manager di company gue yang sebelumnya itu tuh masih 2 level dari direktur kan. Sedangkan manager di Michael Page itu udah langsung direktur atasnya karena emang flat. Common Space, where common people share and learn together.